Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, adik-adik pejuang kedinasan ya dan CPNS tahun 2022. Kita ketemu lagi dengan saya di channel Sang Tutor, pembahasan soal-soal SKD ya. Kita bahas lagi teman-teman menyangkut TIU ya, tes intelijensi umum. Nah, ini sudah merupakan pembahasan yang kelima ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa di-subscribe dulu. Nah, teman-teman, soal yang saya bahas tentang kemampuan numerik ya, ini tentang perhitungan-perhitungan aljabar ya, dasar-dasar matematika. Teman-teman harus paham ini. Kenapa? Karena sering muncul di setiap tes ya, ujian kedinasan. Soal yang saya bahas, ulangi, ada 7 nomor teman-teman. Seperti biasanya, saya akan memberikan cuplikan-cuplikan soalnya. Teman-teman silakan dulu diselesaikan secara baik-baik. Kalau sudah tidak tahu atau menyerah, lambaikan tangan ke atas. Oke teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama ya, saya akan berikan cuplikan soalnya sebanyak 7 nomor teman-teman, seperti berikut ini. Nah baik, kita mulai dari soal nomor 1. Saya ulangi teman-teman, ini saya bahas sebanyak 7 nomor ya. Kemarin-kemarin saya hanya 5 nomor saja, untuk kali ini saya kasih 7 nomor. Nah, ini soalnya sebenarnya sangat mudah ya. Bisa dilihat saja seperti ini soalnya nomor 1. Oke, nomor 1. Akar pangkat 3 dari 0,008 B akar pangkat 3 dari 0,027. Jadi hubungannya gimana teman-teman? Apakah A besar B? Apakah B besar A? Apakah A sama dengan B? Apakah D? Jawaban tidak dapat ditentukan berdasarkan informasi yang ditentukan. Ini merupakan kalau di soal-soal CPNS atau mungkin di soal-soal kedinasan itu namanya adalah perbandingan antara dua buah variabel, perbandingan kuantitatif ya. Nah, tanpa berlama-lama teman-teman ya, kita langsung hilangkan saja teman-teman ya, karena ini ada akar pangkat 3, saya langsung hilangkan ya. Nah, ini juga akar pangkat 3 dari. Teman-teman fokus saja di sini, fokus saja di A adalah 0,008 atau B 0,027. Nah, teman-teman tidak perlu cari hasilnya ya, langsung saya lihat A itu ini. Nah, jadi mana yang besar? 0 ini sama ya. 0 juga sama di sini. Nah, 2 yang besar teman-teman. Jadi jelas sekali kita simpulkan bahwa ini pasti jawabannya adalah A kecil daripada B gitu. Jadi atau B besar dari A. Nah, B besar dari A jawabannya adalah bravo. Nah, saya pikir teman-teman semua bisa menjawab, tapi ingat ya, latihan soal supaya cepat menjawab soal. Nah, itu teman-teman soal nomor 1. Kita lihat soal berikutnya, nomor 2 seperti berikut ini. Nah, baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke. Masih dalam kemampuan numerik. Jika X persen dari 30 sama dengan Y persen dari 45, maka nilai X banding Y adalah berapa? Nah, teman-teman, apakah jawabannya 2 banding 1, 1 banding 2, 1 banding 1, 3 banding 2, atau 2 banding 3? Nah, teman-teman, jadi ini kan kita hanya mengubah saja teman-teman kalimat ini menjadi persamaan matematika sederhana. Oke, ikuti kalimatnya. Jika X persen dari 30, ya gini, X persen berarti X per 100 dari 30. Nah, akan sama ya, sama dengan Y persen ya, Y per 100 dari 45. Nah, gitu ya. Nah, apa yang dicari katanya? X per Y ya, atau X banding Y berapa jawabannya. Nah, jadi saya pikir semua orang bisa menjawab soal ini ya, tapi harus bisa mengubah dulu persamaan kalimat ini menjadi persamaan seperti ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman tidak bisa mengubah itu ya sudah tidak bisa menjawab.
Jadi kalau kita selesaikan secara matematik sederhana, ini kan kita bisa hilangkan saja ya, 100 dan 100. Oke, gitu. Nah, sekarang teman-teman saya tulis ulang ya. Oke. Di sini X kali 30 adalah 30 kali X, ini sama dengan 45 dikali dengan Y gitu. Jadi sangat mudah, ikuti alurnya. Kemudian apa yang dicari teman-teman? X banding Y atau X per Y ini. Kalau kita lakukan perbandingan X banding Y teman-teman, artinya ini sama gini teman-teman ya. Hati-hati ya, jangan sampai teman-teman karena di sini 30X maka X-nya di sini 30 itu salah, harusnya dibalik. 45 di sini ya, di sini teman-teman 30. Alasannya kalau teman-teman kali silang itu akan kembali ke atas. Coba 30 kali X 30X, nah gitu ya. 45 kali adalah 45Y. Jadi jangan sampai teman-teman keliru ya, karena di sini 30X maka di sini juga harus 30 di atas. Padahal itu harus dibalik. Salah teman-teman. Nah, sudah. Setelah ini teman-teman tinggal sederhanakan, berarti X banding Y adalah 45 per 30. Ini bisa dibagi, kita bagi teman-teman dengan 15 ya. Nah, berarti 45 bagi 15 ini sisa 3, ini sisa 2. Jadi kesimpulan yang didapat itu adalah X banding Y itu sama dengan 3 banding 2. Jelas teman-teman ya, delta. Gitu. Itulah cara-cara menjawab soal seperti ini ya. Rubah kalimatnya menjadi persamaan matematika. Nah, oke teman-teman sekalian, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, nomor 3, seperti berikut. Baik, soal nomor 3. Ini soal yang paling mudah ya. Mudah teman-teman. Jadi kalau lihat soal bilang aja mudah ya, supaya ada motivasi untuk mengerjakan soal walaupun sulit. Oke. Nah, soal nomor 3, jika A sama dengan 6 per B, B sama dengan 3 per C, C sama dengan 2 per A, dengan A, B, C bilangan positif. Perbandingan A banding B banding C adalah berapa? Nah, teman-teman, jadi sebelum saya kerjakan ini teman-teman, saya mungkin memberikan sebuah analogi ya. Teman-teman pasti tahu kan, 2 itu bisa dituliskan adalah merupakan sama dengan 6 bagi 3. Oke? Nah, atau bisa dibalik teman-teman, berarti 6 itu atau 2 kali 3 itu sama dengan 6 ya. Nah gini, analogi ini teman-teman saya akan pakai di sini ya gitu. Berarti ini kalau saya kali A kali B teman-teman gini, A dikali B itu sama dengan 6 ya gitu. Kemudian yang kedua, B kali C ya, B dikali C itu sama dengan 3. Jadi mudah ya. C kali A atau A kali C teman-teman itu sama dengan 2 gitu ya. Jelas ya. Jadi kemudian saya hapus dulu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, nah kita bisa selesaikan ini. Saya mau ambil dulu ya antara dua buah ya persamaan ini dan ini saya bandingkan ya. Karena kenapa? Karena yang dicari adalah A banding B banding C. Saya ambil A B sama B C. Teman-teman gini ya. Kalau saya bandingkan A banding A kali B banding B kali C, itu kan sama dengan 6 banding 3 kan gitu ya. Nah, di sini ada variabel B teman-teman, bisa hilang ya. 6 banding 3 ini 2, ini 1. Jadi teman-teman didapat nilai A banding C sendiri, A banding C itu sama dengan 2 banding 1. Jelas ya? Nah, berarti kalau A-nya 2, C 1. Sekarang kita coba lagi untuk yang yang 2 persamaan di bawah. Nah, coba ya. Ini BC per AC. Nah, itu sama dengan 3 banding 2, teman-teman. 3 banding 2 kita dapat. Ya, ini kan C-nya bisa hilang lagi. Artinya tinggal ini. B banding A itu sama dengan 3 banding 2. Sudah. Apa yang dicari? Kesimpulan. Nah, kesimpulan. Apa yang dicari? A, B, C. Ini. A berbanding B berbanding C sama dengan. Kita lihat. Di sini A-nya 2. Sama dengan di bawah. A2. Artinya jelas ya 2. Kalau beda teman-teman, kita harus samakan ya. Nah, terus B-nya sendiri 3 jelas ya. 3. Dan C sendiri jelas di sini adalah 1. Jadi, A banding B banding C adalah 2 banding 3 banding 1. Jawabannya di sini adalah bravo. Oke? Jadi teman-teman, soal numerik itu mudah kalau kita kerjakan dengan cara-cara singkat. Baik teman-teman sekalian, soal berikut nomor 4. Nah, soal nomor 4, teman-teman lihat lagi ya. 25% dari 80 sama dengan berapa persen dari 300. Jadi teman-teman sama seperti tadi yang soal nomor 2 itu
kalimat-kalimatnya rubah menjadi persamaan matematika gitu ya, supaya gampang dioperasikan teman-teman. Nah, oke. 25% dari 80 sama dengan berapa persen dari 300? Oke, nah gini. Kita buat menjadi persamaan matematikanya gini. 25 ya. 25 per 100 dari 80 akan sama dengan berapa persen? Berapa ya? Oke, 100 dari 300. Nah, inilah yang mau dicari. Nilai B-nya berapa, teman-teman? Nah, jadi, saya ulangi ya. Yang dicari adalah nilai B. Nilai B dicari, teman-teman, berapa? Jadi, triknya ya sudah. Ini kan sama-sama per 100 ya. Jadi, bisa hilang. Nah, jadi kita selesaikan yang sisanya. 25 dikali 80 itu sama dengan berapa kali 300 gitu. Oke. Kemudian teman-teman, ini bisa kita hilangkan ya, hilangkan 01, hilangkan 01. Sisa ini 25 kali 8 itu sama dengan B dikali 30. Nah, teman-teman, ini masih bisa dibagi ya. Kalau saya bagi 5, ini sisa 5 ya. Ini sisa 6. Jadi sisa ini 5 kali 8 40 sama dengan 6B ya. Atau 6 sama 40 juga bisa dibagi. Ini bisa dibagi 2 ya. Ini sisa 3, ini sisa 20. Jadi B sendiri sama dengan 20 dibagi 3 gitu ya. 20 bagi 3 adalah 6, sekian. 0,67, 0,76, 6,67 ini atau ini ya, antara C atau D. Nah, jawabannya adalah 20 bagi 3 adalah 6,67. Oke. Nah, gitu ya. Jadi buat persamaannya, saya ulangi, buat persamaan matematikanya. Nah, itu soal nomor 4 teman-teman. Kita lanjut lagi soal berikutnya, nomor 5. Baik, soal nomor 5. Oke, nomor 5 soalnya ya mudah juga. Jika A menyatakan 25% dari 0,6 dan B menyatakan 5% dari 0,8, maka titik. A besar B, B besar A, atau A sama dengan B, atau D, A sama dengan B tambah 0,5, atau B sama dengan A kurang 0,1. Nah, ini adalah bagian lagi dari perbandingan kuantitatif, perbandingan dua buah variabel. Nah, ya, jadi sama dengan tadi yang soal sebelum saya katakan bahwa rubah kalimatnya menjadi bentuk persamaan matematika sederhana. Jika A menyatakan, ya A sama dengan, 25%, 25 per 100 dari 0,6. Nah, sedangkan B sendiri sama dengan 5%, nah, dari 0,8 gitu. Nah, kalau kita membandingkan teman-teman ya, kita membandingkan bilangan yang sama bisa dieliminasi, habis 100 ya gitu. Yang penting posisinya sama. Kalau seandainya di sini 100 lantas di B itu di sini 100-nya itu tidak bisa hapus. Kenapa? Karena beda posisinya. Harus sama posisinya. Nah, artinya tinggal ini saja, 25 kali 0,6 atau 5 kali 0,8. Ya, yang mana yang benar jawabannya? Nah, selanjutnya teman-teman, kita lihat ini ada 0, saya hilangkan 0 di sini ya, karena sama posisinya. Artinya tinggal ini teman-teman, tinggal 25 dikali 6. Berapa jawabannya? Atau ini 5 kali 8, apa jawabannya? Kalau ini kan jelas sekali adalah 40 teman-teman. Kalau ini kira-kira adalah 150. Jadi teman-teman bisa dihilangkan bilangan-bilangan yang sama posisinya dan sama angkanya. Jadi jelas ya, jadi cepat penyelesaiannya. 150 itu adalah A, B adalah 40. Jadi jawabannya adalah A besar dari B sendiri. Jadi teman-teman, soal-soal TIU itu mudah semua. Oke. Nah, permantap latihan soal ya. Nanti kalau melihat soal sudah tidak lagi bingung. Oke, teman-teman sekalian, itu soal nomor 5. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 6. Berikut ini. Baik, soal nomor 6.
Jika A bilangan yang menyatakan 33/3% dari 25 dan B bilangan yang menyatakan 1/3 dari 26, maka jadi teman-teman saya ulangi, masih perbandingan kuantitatif. Rubah kalimatnya menjadi persamaan matematika. Jika A bilangan begini, A adalah sama dengan 33/3 dari 25 ya. Rubah teman-teman, ini pecahan campuran, rubah menjadi pecahan biasa. Di sini adalah 3. Caranya dikali ini, 3 kali 33 tambah 1. Berarti ini 99 tambah 1 adalah 100 gitu. Nah, jadi ini persen, sama halnya dengan kali dengan 1/100. Artinya dari persen. Dari 25 teman-teman, dari 25 itu adalah untuk A. Nah, sekarang untuk B sendiri. Nah, B sendiri sama dengan B adalah bilangan yang menyatakan 1/3 dari 26. Jadi ini 1/3 dari 26 gitu ya. Nah, sekarang teman-teman lihat di sini, ini 100 sama ya. Bisa hilang. Kemudian teman-teman, ada bagian yang sama juga. Di sini ada 1/3. Di sini juga ada 1/3. Teman-teman tidak perlu cari nilainya ya. Berarti ini hilang saja ya, karena sama posisinya. Artinya sisa angka ini saja, sisa mana yang besar, 25 atau 26. Jelas sekali, berarti A itu kecil daripada B. Teman-teman tidak perlu lagi hitung-hitung ya, langsung hilangkan saja yang mana yang sama, ambil yang sisanya. Jadi teman-teman, itu trik ya. A kecil B, jawabannya adalah bravo. Gitu coy. Jadi mudah ya soal-soal TIOF. Baik, kita lanjut ke soal terakhir, nomor 7, seperti berikut ini. Nah baik, kita sampai pada soal nomor terakhir, nomor 7 ya. Mudah-mudahan teman-teman nomor 1 sampai nomor 6 tadi bisa paham. Nomor 7. Jika M adalah 40% lebih besar dari N, nah ya, maka berapa persenkah N lebih kecil dari M? Gitu. Teman-teman sekalian, jadi rubah persamaan yang ini ya dalam persamaan matematika. Saya ulang ya, rubah kalimatnya menjadi persamaan matematika gitu. Jika M adalah M sama dengan ya 40% lebih besar dari N. Artinya gini, kita bisa buatkan karena kelebihan 40%, kita simpulkan berarti nanti ditambah dengan 100% teman-teman. Jelas ya. Begini, 100 tambah 40%. Ini 140% dari kali N teman-teman. Nah gitu. Nah, kemudian teman-teman, kita ambil sebuah misalan ya. Ini, misal. Saya misalkan teman-teman, misalkan apa? Nah, saya misalkan N. N itu saya ambil bilangan sembarang. Bisa 1, bisa 2, bisa 10. Saya coba ambil, saya suka 100. Kenapa? Karena nanti berhubungan dengan persen. Nanti hilang persennya teman-teman gitu. Kalau N-nya 100, maka berapa ke M-nya? Ya jelas ini, M sama dengan 140% atau per 100 dikali dengan N. N-nya berapa? 100 coy, gitu. Jadi ini hilang. Nah, berarti M sendiri sama dengan 140 gitu. Nah, pertanyaannya gimana? Ya, yang ditanya, maka berapa persenkah N lebih kecil dari M? Nah, gitu ya. Ulangi, berapa persenkah N lebih kecil dari M? Jadi gampang sekali. Dari 100, teman-teman, ya, ke 140 itu berapa ya? Selisihnya berarti berkurang atau harus bertambah 40. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita bandingkan. Berapa persenkah N lebih kecil dari M? Nah ya, jadi pembandingnya M teman-teman. Jadi gini, kita buat dalam persentase ini 40. Nah, karena pembandingnya M, ambil variabel M teman-teman, 140 gitu. Dikali dengan 100%. Gitu coy, sama dengan ini kan sudah hilang ya. Ini bisa dibagi 20, bisa bagi 20, ini sisa 7 kayaknya. Ini sisa 5 ya. Nah, sekarang dikali 40 kali 5 adalah 200 dibagi dengan 7% ya. Nah, sudah tinggal dibagi, teman-teman. 200 kita bagi 7. Ini 1. Sorry, 2 ya, 2.
dua awalnya teman-teman. Ini bukan, ini 7, 6, 4, 3. Dua awalnya. Berarti kira-kira ya 28, ya. Jadi 28,6 lah persen. Gitu coy ya. Jadi jawabannya adalah alfa. Itulah cara-cara menjawab soal-soal kemampuan numerik tes intelijensi umum kedinasan. Nah teman-teman sekalian, cukup sekian dulu soal-soal tentang seperti ini ya. Kita akan kembali lagi ke pembahasan berikutnya di lain waktu. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.